Supreme Martial God Technique. Bab 3121 luar biasa. Menurut temperamen Yue Yiren, hanya ada satu kemungkinan yang bisa membuatnya begitu takut. Mati. Lebih jauh lagi, ini jelas bukan kematian biasa. Karena jika itu adalah kematian normal dalam pertarungan, Yue Yiren pasti tidak akan begitu takut. Dan jika itu adalah perasaan kematian yang tak tertahankan dan luar biasa, itu sudah cukup untuk membuat Yue Yiren seperti ini. Wu Yun menyadari sesuatu yang tidak biasa pada Yue Yiren. Mengikuti arah pandangan Yue Yiren, dia menoleh untuk melihat. Ya ampun. Di sana, ada sekawanan besar binatang buas yang menakutkan, menyerbu ke arah kami dengan cara yang padat dan dahsyat. Hanya saja karena jaraknya terlalu jauh, saya tidak bisa mendengar suara apapun dan tidak merasakan bahaya apapun. Tapi itulah yang membuatnya menakutkan. Jaraknya begitu jauh, bahkan Wu Yun pun tak dapat mendeteksinya, dan bahkan suaranya pun tak dapat didengar. Begitu mengerikannya hingga bisa dilihat dengan mata telanjang. Jika mendekat, bukankah tidak ada tempat untuk melarikan diri? Terlebih lagi, meskipun Wu Yun tidak berpikir ada bahaya. Namun ekspresi Yue Yiren tidak berbohong. Wu Yun tahu bahwa dalam hal ini, Yue Yiren dan dirinya adalah sejenis. Jangan pernah takut dengan bahaya biasa. Ini hanya akan terjadi ketika dihadapkan pada bahaya yang tidak dapat ditolak. Berlari. Setelah beberapa saat, Yue Yiren hanya mengucapkan satu kata ini. Kemudian, dia menarik Wu Yun, dan mereka berdua bersiap untuk melarikan diri. Wu Yun tidak menolak, namun dia ingin bertanya, Yue Yiren begitu ketakutan, apakah dia tahu binatang buas macam apa yang sedang menyerbu ke arahnya itu? Akan tetapi, sebelum Wu Yun sempat bertanya, mereka sudah terlibat sangat dalam. Sudah terlambat untuk lari. Tepat saat mereka berbalik, dari belakang mereka, sekawanan besar binatang buas serupa menyerbu dari arah lain, tanpa terlihat ujungnya. Mereka berdua berbalik dengan tergesa-gesa. Hal yang sama berlaku di sisi kiri dan kanan, tanpa kecuali. Mereka dikepung. Sial, apa-apaan ini? Saat jaraknya semakin dekat, Wu Yun akhirnya bisa merasakan bahaya dari binatang raksasa ini. Dia akhirnya mengerti mengapa Yue Yiren begitu ketakutan. Sungguh, hal yang sama berlaku untuknya. Setelah benar-benar merasakan aura binatang raksasa ini datang dari segala arah. Perasaan diselimuti kematian juga membuat wajahnya menampakkan ekspresi ketakutan yang sama. Itu tak terlukiskan. Tidak seperti menghadapi orang kuat tingkat Sein, yang rasa takutnya benar-benar dihancurkan oleh kekuatan. Itu adalah ketakutan yang datang dari dalam keluar, dari hati, dan dari kedalaman jiwa. Seolah-olah binatang buas raksasa yang menerjang ke arah mereka bukanlah sesuatu yang seharusnya mereka lawan. Terlahir untuk menjadi musuh bebuyutan mereka. Itu adalah eksistensi yang tidak akan pernah bisa mereka lawan. Itu adalah bentuk serangan terwujud yang dipadatkan dari kekuatan kekacauan. Bentuknya berbeda-beda, tetapi mereka benar-benar mengerikan. Tampaknya tempat ini tidak sesederhana yang kita kira. Sebelumnya, aku sudah bilang padamu bahwa kau bisa menggunakan kekuatan kekacauan untuk berlatih di sini, itu karena menurutku kekuatan kekacauan sudah disempurnakan. Sekarang tampaknya tidak. Kekuatan kekacauan di sini belum disempurnakan, dan penuh dengan keganasan. Jauh dari apa yang kita duga. Tidak semudah itu menggunakannya untuk berlatih. Apa maksudmu? Penjelasan Yue Yiren membuat Wu Yun sedikit bingung. Sepertinya saya mengerti. Tetapi tampaknya dia tidak mengerti. Yue Yiren menoleh untuk menatapnya, lalu buru-buru menjelaskan, kamu dapat memahaminya sebagai perbedaan antara anjing dan serigala. Anjing dan serigala memiliki nenek moyang yang sama, tetapi anjing dijinakkan dan tidak akan menyakiti manusia dalam keadaan normal. Dan serigala terlahir ganas. Anda tidak bisa hidup damai dengan mereka. Mereka memangsa manusia. Setelah mengatakan itu,
Yue Yiren tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia menatap binatang buas yang menakutkan itu semakin dekat dan dekat di sekitarnya dengan rasa takut dan waspada. Dan Wu Yun mengangguk sambil berpikir. Metafora Yue Yiren tidak begitu tepat. Tetapi itu membuat Wu Yun mengerti apa yang sedang terjadi. Kekuatan kekacauan memang kekuatan kekacauan. Namun kekuatan kekacauan di sini berbeda dengan kekuatan kekacauan yang mereka ketahui. Ia dapat dibudidayakan, tetapi belum dimurnikan atau dijinakkan. Jika Anda ingin menggunakannya untuk berlatih, Anda harus hati-hati, nak, mereka datang. Wu Yun tengah berpikir dalam hati, namun tiba-tiba terganggu oleh suara Yue Yiren. Ketika mendongak, benar saja, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan Yue Yiren. Sebelumnya, Wu Yun tidak mengenali binatang raksasa macam apa ini. Itu karena jaraknya terlalu jauh dan kita tidak dapat melihat dengan jelas. Sekarang jaraknya lebih dekat, saya dapat melihat dengan jelas. Mereka besar dan kecil, dan memiliki berbagai bentuk. Tidak ada gambar yang benar-benar tetap. Terlebih lagi, jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda masih bisa mengetahui bahwa raksasa-raksasa yang menampakkan diri itu bukanlah kekuatan mereka yang sebenarnya, dan Anda masih bisa melihat bahwa ukuran mereka hanyalah ilusi. Tetapi ini tidak mengurangi tingkat teror yang mereka bawa. Mulut-mulut berdarah itu yang terkoyak. Cakar dan taring tajam yang dapat menghancurkan dunia. Semua ini menghadirkan perasaan kematian. Melarikan diri. Tidak ada jalan lain kecuali melarikan diri. Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan raksasa ini. Ini sendiri merupakan suatu eksistensi yang lebih unggul dari mereka. Seperti yang dikatakan Yue Yiren sebelumnya, kekuatan kekacauan berada pada level yang sama dengan kekuatan suci, atau bahkan lebih tinggi. Bentuk serangan yang telah berevolusi, tentu saja, setidaknya memiliki kekuatan setingkat Sein. Bagaimana Wu Yun dan Yue Yiren dapat menahan serangan kekuatan tingkat suci sekarang? Bab 3122 Operasi Terbalik. Tetapi jika mereka ingin melarikan diri, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Semua itu merupakan perwujudan kekuasaan, dan bahkan dapat dikatakan bahwa semuanya ada di mana-mana. Bagaimana cara melarikan diri? Belum lagi apakah mereka bisa melarikan diri, kemana mereka bisa melarikan diri? Bocah, lupakan saja, ayo kita berjuang keluar bersama. Di sampingnya, Yue Yiren tiba-tiba berteriak lembut, mengambil posisi bertarung, seluruh tubuhnya mendidih karena api, lalu dia melompat dan menyerbu ke arah salah satu arah. Dilihat dari ekspresi Yue Yiren, dia tampaknya ingin memaksakan jalan keluar. Tapi Wu Yun tidak bergerak. Bahkan ketika Yue Yiren menyerbu ke depan, Wu Yun berteriak padanya agar tidak bersikap impulsif dan mencoba menahannya. Namun gerakan Wu Yun masih agak lambat. Dia tidak bisa menghentikannya. Alasan mengapa Wu Yun tidak menyerang bersama Yue Yiren. Bukan karena takut. Belum lagi Wu Yun tidak akan begitu takutnya hingga dia tidak berani mengambil tindakan, hanya saja pada titik ini, takut sebenarnya tidak ada gunanya. Dia tidak bergerak. Hanya karena dia bertanya-tanya apakah ada cara lain. Karena sangat mustahil bagi mereka untuk memaksa masuk dengan kekuatan mereka. Lagi pula, Wu Yun sebenarnya sudah memikirkan beberapa petunjuk, namun masih ada beberapa masalah yang belum dipikirkannya dengan jernih. Jika Anda memberinya lebih banyak waktu, tidak ada lagi waktu tersisa untuknya. Di langit di depan, Yue Yiren telah bertabrakan dengan binatang kekacauan raksasa. Akan tetapi, itu bukanlah sebuah ronde, atau sekadar konfrontasi antara keduanya. Lalu, yang terdengar hanyalah erangan teredam. Api yang membakar di sekitar Yue Yiren langsung menghilang. Yue Yiren langsung terkena mulut berdarah dari binatang kekacauan itu. Pada saat ini, Wu Yun merasakan seluruh sarafnya menegang. Api pelindung, seperti perisai pelindung Wu Yun, hancur dalam sekejap.
Yang lebih mengerikan adalah gerakan Lian Yueyiren terkendali dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Inilah akibat dari tertimpa sesuatu yang tidak dapat tertimpa sesuatu yang lebih parah lagi. Seorang murid taman kanak-kanak tertimpa musibah seperti orang dewasa dalam perkelahian. Jika tidak ada keajaiban, Yueyiren mungkin akan mati. Yueyiren. Wu Yun berteriak panik. Dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu, kalau tidak Yueyiren akan mati. Namun, Wu Yun hanya melangkah setengah langkah ke depan dan kemudian berhenti. Dia tahu dia harus menyelamatkan Yueyiren, tetapi dia lebih tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya dengan cara ini. Menyelamatkannya seperti ini sama saja dengan bunuh diri. Dan sekarang, satu-satunya cara adalah menggunakan metode yang dipikirkannya, yang tidak sempurna tetapi satu-satunya. Meskipun masih belum sempurna dan kemungkinan keberhasilannya kurang dari 30%. Tapi tidak ada jalan. Ayo. Wu Yun meraung. Jalan reinkarnasi kehidupan dan kematian tiba-tiba muncul. Kemudian, Wu Yun langsung mengaktifkan kekuatan jiwa bela diri melahap yang terkandung di dalamnya. Aktivasi status penuh. Dalam sekejap, gelombang kekuatan melahap menyebar dengan ganas dan dahsyat ke segala arah. Benar saja, ini adalah metode yang dipikirkannya. Gunakan Devouring Martial Soul untuk memurnikan binatang buas penyerang di sekitar Anda yang diubah oleh kekuatan kekacauan. Tentu saja, Wu Yun telah melakukan hal serupa sebelumnya. Tetapi mengapa dikatakan kali ini tidak sempurna? Itu karena, sebelumnya, Wu Yun menyerap kekuatan dari sekelilingnya dan memurnikannya di dalam jiwa bela dirinya. Wu Yun telah menguasai operasi semacam ini dan itu tidak sulit. Tapi kali ini, apa yang harus dilakukan Wu Yun adalah sebaliknya. Dia ingin melepaskan kekuatan melahap yang ada di dalam jiwa bela diri pemakan, atau dengan kata lain, kekuatan di dalam jiwa bela diri pemakan yang memiliki kemampuan memurnikan berbagai hal dan menundukkan kekuatan kacau yang dipenuhi. Ini tentu saja pertama kalinya dilakukan operasi semacam itu. Terlebih lagi, sangat mungkin bahwa ini merupakan operasi yang unik di antara semua orang yang telah memiliki Devouring Martial Soul sepanjang sejarah. Adapun mengapa kita tidak menyerap kekuatan eksternal seperti yang kita lakukan sebelumnya? Itu karena Wu Yun tidak berani. Kekuatan eksternal, begitu banyak kekuatan kacau, semuanya terserap ke dalam. Ya ampun, jika Wu Yun sendiri tidak meledak, jiwa bela diri pemakan miliknya mungkin akan hancur. Kekuatan yang luar biasa dan dahsyat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Jadi, Wu Yun hanya bisa melakukan ini. Tetapi Wu Yun hanya berpikir begitu dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena itu, dikatakan bahwa masih banyak masalah di sini yang belum dipecahkan Wu Yun, dan dia masih membutuhkan waktu. Tetapi tidak ada waktu. Untungnya, ketika Wu Yun melepaskan kekuatan melahap dan memurnikan internal sesuai dengan idenya sendiri, dia memang mencapai hasil yang baik. Dengan kata lain, ia mendapatkan efek yang diinginkannya. Setidaknya itu membuktikan bahwa ide Wu Yun dapat dilaksanakan. Memang dapat disempurnakan dengan melepaskannya dari dalam keluar secara terbalik. Belum lagi menaklukkan mereka sepenuhnya, tetapi setidaknya mereka dapat mencegah mereka menyakiti Wu Yun. Namun ada kabar baiknya. Berita buruknya adalah masalah yang timbul dari hal ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Wu Yun sebelumnya. Setelah melakukan ini, meskipun itu bisa dilakukan, Wu Yun menemukan bahwa kekuatan yang dibutuhkan terlalu mengerikan. Untuk mengaktifkan kembali Devouring Martial Soul, dia perlu mengendalikannya secara pribadi. Kemampuan otonom dari Devouring Martial Soul hanya untuk melahap ke depan. Untuk melahap terbalik, Wu Yun harus melakukannya sendiri. Dengan kata lain, Wu Yun ingin mencapai tujuannya. Agar binatang buas yang kacau dan ganas di sekitarnya tidak dapat menyakitinya, ia harus menaklukkan semua kekuatan kacau yang besar di sekelilingnya.
Dan bagaimana kekuatan kultivasi Wu Yun sendiri mampu menahan kerugian sebesar itu? Setidaknya, itulah situasinya sekarang. Wu Yun dapat habis sewaktu-waktu. Ada dua kemungkinan terburuk dari situasi seperti ini. Entah Wu Yun akan mati kelelahan, lalu dimakan oleh binatang raksasa yang berubah akibat kekuatan kekacauan. Jika tidak, ia tidak dapat dimurnikan sepenuhnya dan akan dimakan oleh binatang raksasa tersebut. Faktanya, ini juga merupakan akibat, karena semuanya adalah kematian. Bab 3123 Semua orang bersatu kembali. Tetapi apapun hasilnya, Wu Yun hanya punya satu cara untuk ditempuh. Dia tidak hanya harus menemukan cara untuk bertahan hidup sendiri, tetapi dia juga harus menyelamatkan Yue Yiren, yang sudah berada dalam bahaya besar. Kekuatan melahap yang besar melonjak keluar secara liar di bawah desakan Wu Yun. Dan kekuatan kultivasi Wu Yun juga menghilang bersamanya. Dengan kata lain, kekuatan kultivasi yang terkumpul dalam tubuh Wu Yun beberapa kali lebih kuat daripada orang biasa. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasi setengah suci yang dimilikinya, jika dia adalah seorang kultivator biasa, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Tetapi bahkan bagi Wu Yun, meskipun penyimpanan kekuatannya beberapa kali lebih kuat daripada para kultivator biasa, itu masih terlalu lemah. Menurut tren saat ini, yang paling bisa ia lakukan adalah mencegah Chaos Beast yang berada 10 meter jauhnya untuk menyerangnya. Itu saja. Namun, area yang ditutupi oleh binatang buas yang kacau itu lebih dari 10 meter. Ratusan meter, ribuan meter, atau bahkan 10.000 meter semuanya mungkin. Ini adalah rentang yang tak terukur. Karena menurut Yue Yiren, semua kekuatan kacau di alam dunia ini tidak pernah disempurnakan dan dijinakkan, semuanya penuh dengan permusuhan. Jangkauan 10 meter ini cukup untuk melindungi dirinya dan Yue Yiren. Namun ini hanya sementara. Dia bahkan tidak bisa membantu Yue Yiren melarikan diri, dia hanya bisa menunda kematian Yue Yiren dan dirinya sendiri. Dan sesuai dengan situasi saat ini, diperkirakan dalam 10 napas lagi, Wu Yun bahkan tidak akan mampu bertahan dalam jarak 10 meter ini. Di mana-mana terjadi serangan dan tabrakan yang padat dan terus-menerus. Dengan kata lain, tabrakan serangan ini tidak terbatas. Namun, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dimiliki Wu Yun dalam tubuhnya, itu terbatas. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum kegagalannya. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah bahwa metodenya berhasil dan mencapai tujuannya, memberi dia dan Yue Yiren perpanjangan hidup sesaat. Tetapi ketidakberdayaan dalam rasa terima kasihnya adalah bahwa dia tidak mencapai tujuan penuhnya. Dia dan Yue Yiren masih tidak bisa lepas dari hasil akhir, kematian. Yue Yiren, penyihir kecil, tidak mungkin, aku tidak berdaya, maafkan aku. Di saat-saat terakhir ketika dia merasa tidak sanggup bertahan lagi, Wu Yun menggertakkan giginya dan mengucapkan kata-kata ini dengan penuh rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Dasar bocah nakal, aku tidak menyalahkanmu. Meskipun aku sama sekali tidak mau menerima ini, tapi mati bersamamu, sepertinya aku tidak punya penyesalan besar. Yue Yiren terdengar sedikit lemah dan penuh keengganan. Namun di matanya, tampak ada kepuasan yang tidak dapat dijelaskan. Tepat saat Wu Yun hendak mengatakan sesuatu, Yue Yiren tiba-tiba berkata, "Wah, aku menyukaimu." Kata-kata ini seperti sinar cahaya terakhir. Suara Yue Yiren tiba-tiba menjadi keras, tegas, dan tegas, seolah-olah dia telah mengumpulkan sisa keberaniannya untuk berbicara. Namun, setelah mengatakan ini, Yue Yiren tersenyum bahagia pada Wu Yun untuk terakhir kalinya dan menutup matanya. Mungkin dia benar-benar siap menunggu kematian. Adapun Wu Yun, dia sebenarnya cukup terkejut. Mungkin, dia sudah lama menduga bahwa Yue Yiren mempunyai perasaan tertentu terhadapnya. Tetapi dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya,
berusaha untuk tidak membiarkan hal seperti itu terjadi, dan berusaha untuk tidak membiarkan hubungan mereka semakin dekat. Namun, tanpa diduga, Yue Yiren masih mengambil inisiatif untuk berbicara. Tapi itu tidak masalah. Setelah kecelakaan itu, Wu Yun hanya tersenyum lega. Sekarang hidup dan mati tidak diketahui, tidak ada hal lain yang penting. Wu Yun, yang telah menghadapi situasi kematian yang menyedihkan, sebenarnya telah mengalaminya berkali-kali. Dan setiap waktu di masa lalu, hati Wu Yun akan dipenuhi dengan segala macam gelombang yang berbeda, dan dia akan memikirkan banyak hal. Namun kali ini, hati Wu Yun justru tenang. Begitu damai seakan tidak terjadi apa-apa dan tidak akan terjadi apa-apa. Rasanya seperti menyaksikan drama orang lain, bukannya kematianmu sendiri. Dia menatap Yue Yiren yang memejamkan mata di depannya, seolah dia telah menerima takdirnya. Setelah beberapa saat, dia perlahan menutup matanya. Siklus kehidupan dan kematian perlahan kembali ke tubuhnya. Kekuatan melahap yang menyerbu keluar berangsur-angsur menghilang. Kekuatan kultivasi Wu Yun juga telah terkuras habis. Dia terjatuh lemah, kesadarannya berangsur-angsur memudar. Di saat-saat terakhirnya, Wu Yun sepertinya mendengar beberapa suara berisik, dan sepertinya menyadari bahwa keadaan di sekitarnya telah tenang. Dia juga merasa seolah-olah seseorang sedang mengutak-atik tubuhnya. Apakah saya sudah mati? Apakah kamu sudah sampai di alam baka? Apakah hantu yang membawa tubuhku? Beberapa pikiran aneh terlintas dalam benak Wu Yun untuk terakhir kalinya, kemudian kesadarannya benar-benar hilang dan tidak ada lagi. Aduh! Sebuah bersin membangunkan kesunyian di ruangan itu. Di alam liar, di alam dewa super, di suatu sekte kekuatan, beberapa wanita duduk dengan tenang di sebuah ruangan, masing-masing dengan sebuah bantal, dan mereka semua bermeditasi dan berlatih. Bersin tadi berasal dari Li Yanran. Bersin Li Yanran membangunkan Bai Lier, Bai Ling, Liu Moyan dan wanita lainnya. Kakak Yanran, ada apa? Lin Zihan bertanya dengan lembut. Li Yanran melirik gadis-gadis itu tanpa berkata apa-apa, dengan ekspresi melankolis di wajahnya. Sudah bertahun-tahun sejak kami berpisah dengan suami kami. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Mendengar ini, para wanita terdiam, dengan ekspresi kerinduan dan kekhawatiran di wajah mereka. Kakak Yanran, kakak Yanran Sebuah suara terdengar dari luar. Itu si botak kecil. Li Yanran membuka pintu dan mempersilakan si burung botak masuk. Kakak iparku semuanya ada di sini. Si burung botak menyapa mereka satu persatu, lalu melihat keluar pintu dengan penuh semangat dan berkata, lihat, siapa yang datang. Gadis-gadis itu berbalik dan melihat bahwa itu adalah Xiao Jin dan Xiao Shenlong. Halo, kakak ipar. Xiao Jin dan Xiao Shenlong mengangguk dan memberi hormat. Akhirnya kau kembali. Aku takut kau tidak bisa menemukan kami, jadi aku meminta Xiao Tu untuk mengirimimu pesan setiap hari. Untungnya, kami menemukanmu. Kalau tidak, kakak tertuamu pasti akan memarahi kami sampai mati saat dia kembali dan melihatmu tidak ada di sana. Berani sekali dia. Xiao Jin berkata dengan geram, lalu berkata lagi sambil tersenyum, kakak ipar, lihat siapa yang aku bawa. Bab 3124 Alam Kekacauan, Sekte Citian. Semua orang menoleh lagi dan melihat ke arah jari emas kelingking itu. Saya melihat seorang wanita cantik berdiri di samping, memandang semua orang dengan malu-malu. Dia istriku, Yuan King. Aku sudah bercerita tentangnya di pesan sebelumnya. Sekarang, dia sudah kembali. Xiao Jin berkata sambil tersenyum, lalu meletakkan tangannya di bahu Yuan King. Dia memberi isyarat kepada Motoharu yang agak gugup untuk tenang. Wah, hebat sekali, monyet kecil. Kau telah membawa pulang pacar yang cantik. Ayo, masuk. Li Yanran berkata sambil menarik Yuan King ke dalam kamar.
Gadis-gadis itu mengobrol bebas tentang urusan keluarga. Meski baru pertama kali bertemu, para cewek selalu punya banyak topik pembicaraan saat bersama, dan mereka pun segera menjadi akrab satu sama lain. Xiao Jin dan dua orang lainnya pergi ke ruangan lain. Ketiga bersaudara itu minum dan berbincang-bincang dengan gembira, bercerita tentang pengalaman mereka dan mengenang masa lalu. Mereka sangat bahagia. Mereka semua hidup dengan baik. Karena sebelum Wu Yun pergi, dia berpesan kepada mereka yang mengirimnya ke jalan langit berbintang kuno agar menjaga keluarga dan teman-temannya dengan baik. Oleh karena itu, Xiao Jin, Li Yanran dan yang lainnya dapat melewatinya dengan lancar. Semua kesulitan teratasi, sehingga perjalanan mereka berjalan lancar. Dengan cara ini, tingkat kultivasi kelompok orang ini juga akan meningkat dengan cepat. Dan sekarang, satu-satunya yang tidak bersama mereka. Yang ada hanya Luo Yao dan lonceng penciptaan. Karena beberapa alasan khusus, Luo Yao tinggal di keluarga Luo di alam ilahi, menunggu Wu Yun kembali. Adapun lonceng ilahi penciptaan, tidak seorang pun tahu kemana perginya. Namun, apakah itu Luo Yao atau lonceng ilahi penciptaan, tidak perlu khawatir. Luo Yao menjalani kehidupan yang sangat stabil di alam dewa. Meskipun lonceng ilahi penciptaan telah berkelana kemana-mana, kekuatannya saat ini mungkin lebih kuat dari kekuatan Wu Yun saat ini, dan dia bahkan mungkin telah mencapai tingkat suci. Tentu saja, tidak ada bahaya besar. Orang tua ini sangat cerdas, dan dia memiliki benda suci kuno. Sekarang dia sudah sepenuhnya terbangun dan menjadi sangat kuat. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Alam kekacauan. Di suatu ruangan di dalam istana yang megah, suara khawatir terdengar di dalam ruangan. Hei, bajingan kecil, bangun, bangun cepat. Itu sebenarnya suara Yue Yiren. Orang yang terbaring di tempat tidur adalah Wu Yun. Apa yang sedang terjadi? Bukankah mereka berdua sudah mati? Siapa? Di mana ini? Wu Yun tiba-tiba terbangun dan melompat dari tempat tidur. Dia melihat sekelilingnya dengan waspada. Kemudian dia melindungi Yue Yiren di belakangnya dan berkata dengan gugup, penyihir kecil, di mana ini? Bagaimana bisa ada ruangan? Apakah ini dunia bawah? Neraka? Yue Yiren tertegun sejenak, lalu tersenyum, tidak. Berdecit. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar suara berderit dan pintu kamar didorong terbuka. Di luar, seorang pria dan seorang wanita masuk. Mereka adalah dua pria paruh baya. Adik kecil, apakah kamu sudah bangun? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Katakan saja padaku jika kamu butuh sesuatu. Pria paruh baya itu berkata dengan tulus dan prihatin. Setidaknya tidak ada niat jahat dalam suaranya. Wu Yun sedikit bingung. Dia menatap kedua pria paruh baya itu dan kemudian menatap Yue Yiren. Aku membuka mulut untuk menanyakan sesuatu, tetapi aku tidak tahu bagaimana memulainya. Sebenarnya, apa yang paling ingin ditanyakan Wu Yun adalah, apakah orang-orang di dunia bawah begitu ramah? Namun tidak mudah untuk mengatakan hal-hal seperti itu di depan orang lain. Yue Yiren seharusnya mengerti kebingungan Wu Yun, dan berkata sambil tersenyum, apa yang sedang kamu pikirkan, bocah nakal, kita belum mati, ini. Setelah beberapa penjelasan, Wu Yun tiba-tiba menyadari. Ternyata mereka tidak mati. Adapun apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu, Yue Yiren tidak begitu yakin. Saya baru ingat, saat saya terbangun, saya ada di sini. Dia diselamatkan oleh dua pria paruh baya ini. Apalagi kedua pria paruh baya ini memiliki latar belakang yang sangat menonjol. Mereka adalah pasangan yang menjadi pemimpin sekte bernama Sekte Citian di dunia yang kacau ini. Kedua orang ini juga sangat kuat. Dia telah mencapai tingkat ke-8 dari baptisan hidup dan mati. Anda tidak jauh lagi dari menjadi orang suci sejati. Tapi hanya ini yang diketahui Yue Yiren. Dia tidak bertanya terlalu banyak tentang hal-hal lainnya.
Oh, kata Wu Yun dengan makna yang dalam. Bagaimanapun, menurut Yue Yiren, kedua pria paruh baya ini setidaknya menyelamatkan nyawa mereka. Wu Yun membungkuk hormat dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih kalian berdua karena telah menyelamatkan hidupku. Hanya saja, selain terima kasih, saya masih harus bertanya apa yang harus saya tanyakan. Tanyakan saja apapun yang kamu mau, meskipun mungkin kami tidak tahu jawabannya. Wu Yun mengangguk, lalu dengan lugas menanyakan pertanyaan terbesar dalam benaknya. Masalahnya secara kasar dapat diringkas menjadi 3 poin. Pertama, apa yang mereka alami saat berada di ambang kematian, dan mengapa mereka diselamatkan. Kedua, tempat macam apa alam kekacauan ini, dan kekuatan macam apa sekte Citian mereka. Ketiga, apa struktur kekuasaan di alam eksistensi ini, mengapa ia ada, dan mungkinkah untuk meninggalkannya. Jika ketiga pertanyaan ini dapat dijawab, maka keraguan Wu Yun pada dasarnya akan terjawab. Aku pikir kedua pria paruh baya ini akan ragu-ragu. Namun sebenarnya, kedua orang ini tampaknya sudah menduga bahwa Wu Yun akan menanyakan pertanyaan ini. Mereka mendengarkan Wu Yun dengan tenang dan berbicara dengan tenang. Adik kecil, silakan duduk dulu. Aku akan menjelaskannya perlahan. Jika kamu hanya ingin tahu hal-hal ini, aku bisa menjelaskannya secara rinci. Bab 3125 Pemimpin Sekte Mo Yuan. Terima kasih banyak, senior. Wu Yun berkata sambil membungkuk, namun dalam hatinya, dia sebenarnya agak bingung dengan sikap kedua orang ini. Namun dia tidak banyak bicara. Dia hanya duduk di sana dengan sabar, menunggu jawaban. Pertanyaan pertama, apa sebenarnya yang Anda alami saat itu? Saya tidak bisa menjawabnya dengan pasti karena saya tidak ada di sana. Tetapi kalau aku tidak salah, kamu telah dikenali oleh sang guru. Saya yakin Anda sudah tahu bahwa kekuatan kacau di dunia kita penuh dengan permusuhan. Jika tidak dikenali olehnya, mustahil untuk bertahan hidup di dunia ini. Persis seperti apa yang terjadi padamu saat itu. Tetapi karena kamu tidak meninggal pada saat itu pasti sudah dikenali. Mengenai bagaimana itu dikenali, aku tidak tahu. Kamu tidak perlu terlalu memikirkannya, karena itu tidak masuk akal. Selama itu sudah dikenali, itu sudah cukup. Soal diselamatkan, aku hanya kebetulan lewat saat itu. Bisa dibilang kita memang ditakdirkan. Pria paruh baya itu berbicara dengan fasih dengan suara yang tenang. Dia telah menjelaskan pertanyaan pertama Wu Yun. Tak lama kemudian, ia melanjutkan, adapun alam kekacauan ini, sebenarnya tidak ada yang istimewa. Itu hanyalah dunia biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kekuatan di sini adalah kekuatan kekacauan, yang berbeda dari kekuatan kultivasi dunia luar. Skala sekte Citianku tidaklah besar. Ada 5 tangga kekuatan di alam kekacauan, dan sekte Citianku berada di peringkat ketiga. Untuk pertanyaan ketiga, struktur dan pembagian kekuasaan di dunia ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang Anda ketahui. Seperti yang kukatakan tadi, total ada 5 tangga kekuatan. Tangga kekuatan pertama adalah 2 aula kuno. Tangga kekuatan kedua adalah 3 istana naga. Tangga kekuatan ketiga adalah kita, 5 sekte utama. Sedangkan untuk tangga kekuatan keempat dan kelima, jumlahnya banyak. Tidak ada pembagian yang terlalu rinci dan tepat. Perhitungannya berdasarkan besarnya kekuatan. Jika kau ingin pergi dari sini, tentu saja boleh, tetapi hanya ada jalan keluar di 2 istana kuno itu. Tidak ada jalan keluar di tempat lain. Jadi, jika kau ingin keluar, kau harus mendapatkan persetujuan dari 2 istana itu. Mengenai bagaimana cara mendapatkan persetujuan dari 2 istana itu bukan yang ku ketahui. Setelah mengucapkan kata-kata ini, pemimpin sekte Citian menatap Wu Yun dengan tenang lagi. Setelah beberapa saat,
dia sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong, namaku Mo Yuan." "Terima kasih, Master Sekte Mo, atas penjelasanmu. Aku, Wu Yun, sudah mengerti sedikit tentang itu." Wu Yun menanggapi dengan membungkuk, tetapi dia memikirkan masalah lain dalam hatinya. Tidak ada yang lain. Yang pertama adalah tentang kekuatan di dua tingkat pertama alam kekacauan, dua istana kuno dan tiga istana naga. Hanya dengan mendengar namanya saja, Anda dapat mengetahui bahwa kekuatan kedua level ini tidak sederhana. Sesuai dengan namanya, istana kuno pastilah memiliki peninggalan purbakala, dan kekuatan yang memiliki peninggalan tersebut pastilah luar biasa. Tiga istana naga utama adalah tiga istana naga yang berbeda, tetapi semuanya bernama istana naga. Ini sangat membingungkan. Mungkinkah masing-masing dari ketiga kekuatan ini memiliki seekor naga kuno sejati yang memimpin? Jika memang begitu, itu agak terlalu luar biasa. Keraguan kedua adalah Wu Yun tidak bisa mengerti mengapa alam kekacauan ini tersembunyi di dalam sarkofagus di luar. Hanya setelah sarkofagus itu pecah barulah dia memasuki dunia ini. Jadi, dia bertanya-tanya apakah orang-orang yang dilihatnya di dunia ini nyata atau imajiner. Jika memang benar-benar ada, maka yang muncul setelah sarkofagus itu meledak bukanlah bagian utama dari dunia ini, melainkan hanya sekedar pintu masuk. Jika ini ilusi, maka Wu Yun mungkin masih dalam ilusi saat ini. Mungkin dia sendiri bahkan tidak bergerak. Terlebih lagi, ada hal lain, dia selalu merasa bahwa pemimpin Sekte Citian, Mo Yuan, agak terlalu tenang. Dia bahkan tampak tidak terkejut sama sekali atas kedatangannya dan Yue Yiren. Saya selalu merasa Mo Yuan sepertinya sudah tahu mereka akan datang. Tetapi mungkin juga ini hanya karena Wu Yun terlalu waspada. Sebab, jika ini adalah dunia nyata, bagian dalam sarkofagus hanyalah sebuah pintu masuk. Jadi tidak mengherankan bila orang luar datang sesekali. Mo Yuan dan yang lainnya telah melihat ini berkali-kali, jadi mereka tidak terkejut, yang mana dapat dimengerti. Tentu saja, Wu Yun tidak mungkin menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Karena meskipun ditanya, Mo Yuan mungkin tidak akan memberi tahu. Lagi pula, meskipun Mo Yuan dan yang lainnya benar-benar ilusi, mereka tidak ada dalam kenyataan. Akankah mereka mengakuinya? Atau apakah mereka sendiri benar-benar mengetahuinya? Ini semua adalah pertanyaan yang belum terjawab, jadi lebih baik tidak menanyakannya. Sekarang Anda sudah di sini, sebaiknya Anda memanfaatkannya sebaik-baiknya. Sekarang Anda sudah ada di sini, sebaiknya Anda manfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh pengalaman baik. Dia masih ingat dengan jelas kata-kata terakhir yang diucapkan lelaki di dalam peti perunggu itu saat membawanya masuk. Biarkan dia tumbuh dengan baik. Jadi, dari titik ini, kita juga dapat menyimpulkan bahwa pasti ada kebenaran dalam hal ini. Dan kekuatan kultivasi yang telah ditingkatkannya di sini pasti akan dipertahankan. Dalam kasus ini, apakah tempat ini nyata atau ilusi, tidaklah begitu penting. Mo a. Wu Yun xiao a. Wu Yun hendak berbicara, namun tanpa diduga, Mo Yuan berbicara bersamaan dengannya. Keduanya berhenti pada saat yang sama dan saling memandang, merasa agak canggung.